Berdoa lebih dulu ya. Oh haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Bapak kalau kami semua boleh berkumpul di dalam Zoom ini. Terima kasih Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya setiap hari kami menerima sesuatu yang baru yang daripada-Mu. Untuk Engkau ubahkan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya bisa mengucap syukur dengan segala sesuatu yang Engkau sedang kerjakan, Engkau berikan kepada kami. Dan pada hari ini Tuhan, berbicaralah Bapa, dan kami siap mendengar Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Dan firman-Mu menuntun hari-hari kami. Dan firman-Mu juga kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Berbicaralah Bapa kepada kami semua. Urapin kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Buat pagi ini kami boleh mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup di dalam kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, ya. Sesuai dengan temanya, panggilan dan pilihan Allah, itu sebenarnya adalah misi Tuhan di dalam hidup kita. Kita buka lebih dulu dalam Ibrani 2 ayat 10. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, jadi sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Jadi inilah keadaan Allah dan misi Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Kalau ini misinya Tuhan, juga misi kita. Amin. Jadi kalau misi Tuhan adalah membawa banyak orang kepada kemuliaan, itu berarti juga misi kita. Tetapi jangan dihilangkan yang terakhir, ya, untuk membawa mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi artinya bukan kita menderita yang bagaimana, tetapi penderitaan artinya adalah kematian daging. Ya, kita lanjut dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Ya. Kalau kita mengikut Yesus, kalau kita ikut sampai pada kemuliaannya, kita juga ikut di dalam kehidupannya, kita ikut di dalam pelayanannya, dan juga di dalam penderitaannya. Jangan hanya ikut di dalam pelayanannya saja, tetapi kita juga ikut di dalam kehidupan dan penderitaan Kristus. Ya, kadang seringkali kita pelayanan, tapi kita lupa bahwa sebenarnya kita harus ikut di dalam kehidupannya. Ya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Kita baca pelan-pelan ya. Saya diberi waktu 20 menit. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saya stop dulu, karena kuasa ilahinya. Kalau Tuhan memberi kita kuasa, ya, bukan untuk kuasa-kuasaan. Bukan sekedar wow, kita mendapat kuasa dari Tuhan untuk A, untuk B, untuk C, untuk kesembuhan, untuk pelayanan
mimbar dan sebagainya. Bukan hanya itu. Untuk kita hidup yang saleh. Ya. Jadi kuasa itu bukan cuma sekedar untuk kuasa-kuasaan. Aku punya kuasa. Begitu. Aku wow. Itu namanya kesombongan, saudara ya. Tapi untuk membentuk kita supaya kita hidup menjadi kudus, menjadi saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi hidup yang saleh itu oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya. Jadi kita perlu mengenal Dia ya, supaya kita menjadi hidup kudus dan kita menerima kuasa ilahinya. Ya. Yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita dipanggil oleh Tuhan. Karena Dia mulia dan Dia ajaib di dalam hidup kita. Dan kita pun akan dimuliakan. Dan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang Dia lakukan. Amin. Yang keempat, ayat 4. Dengan jalan itu, jalan yang mana? Dengan jalan itu, jalan yang mana? Saya lebih suka belajar firman supaya kita lebih semua tahu, begitu ya. Jalan itu, jalan yang mana? Jalan pengenalan akan Dia supaya kita hidup kudus. Ya, kita perlu tahu jalan yang mana, yaitu yang tadi disebutkan, jalan pengenalan akan Dia. Oleh pengenalan kita akan Dia. Ya, supaya kita hidup kudus. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Menyandang kodrat ilahi itu karena pengenalan akan Dia. Ya. Dan oleh hidup kudus tadi. Kita menyandang kodrat ilahi karena pengenalan akan Dia dan hidup kudus. Seringkali anak-anak Tuhan tidak mengerti bagaimana, oh aku kodrat ilahi, oh ada karakter Kristus. Karakter yang bagaimana? Kesombongan? Kemarahan? Apakah itu karakter Kristus? Apakah itu kodrat ilahi? Itu bukan kodrat ilahi. Tuhan bilang, rendah hati dan lemah lembut seperti aku. Itu yang Tuhan Yesus mau. Itu kodrat ilahi. Ya, jadi untuk menyandang kodrat ilahi, itu harus menang atas daging. Selama kita belum menang atas daging, kita belum menyandang kodrat ilahi. Yang ada bukan lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita bisa mengupas lemah lembut dan rendah hati, ini dalam sekali. Lemah lembut itu bukan cuma sekedar lemah lembut, oh iya, begitu, bukan. Tetapi orang yang sudah dibentuk. Kalau besi itu sudah bisa ditekuk. Ya. Rendah hati itu bukan cuma, oh iya, oh atau sekedar hanya menang di kesombongan. Bukan seperti itu. Rendah hati itu bisa menang atas kemarahan. Rendah hati itu bisa menang untuk semua area. Mau direndahkan apapun, mau dihina, itulah rendah hati. Ya. Jadi, ayo kita mengenal dengan benar kodrat ilahi ini. Karena kita menyandang seperti Yesus. Oke? Lanjut. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya. Jadi kita diluputkan dari hawa nafsu duniawi. Karena apa? Karena kodrat ilahi inilah. Karena karakter Kristus di dalam kita inilah. Kita dipilih itu bukan kebetulan. Bukan sengaja dipilih. Ya. Bukan cuman itu. Karena ada Tuhan punya misi yang khusus di dalam hidup saudara dan saya. Ya. Dia rindu kita bekerja sama. Supaya boleh membawa banyak jiwa. Itu tujuan Tuhan. Tujuan alam misi Tuhan adalah membawa banyak jiwa. Sampai pada kemuliaannya. Bukan cuma saudara dan saya, tetapi di luar sana. Untuk dibawa sampai pada kemuliaannya.
Itu tugas kita, itu misi Tuhan dan misi kita semua. Amin. Itu kerinduan hati Tuhan. Bukan cuma sampai, oh iya sampai mengenal saja. Tapi sampai dibawa pada kemuliaannya. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengenal Dia kalau kita tidak bisa berjalan bersama-sama? Amos 3 ayat 3. Dapatkah dua orang berjalan bersama-sama tanpa mengikat janji? Ada komitmen. Ya, saya senang sekali mendengar saudara setiap hari ada komitmen. Berkumpul bersama. Ya, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman. Ini komitmen. Setelah komitmen ada langkah selanjutnya. Menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan bahwa kita harus menjadi satu roh dengan Dia. Nggak bisa. Kalau tidak kalah. Itu ya. Ayo kita lanjut ya. Ayo kita lanjut. Ayat yang kelima. Justru dengan itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Diingat ya ini ya. Iman kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan, ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara, ini dicatat ya satu persatu ya. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, semuanya itu yang mana? Yang tadi. Ya. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Kita tidak akan bisa mengasihi semua orang kalau kita belum mengasihi saudara-saudara kita sendiri. Ya. Kita nggak bisa mengasihi saudara-saudara kita kalau kita belum ada kesalehan. Kalau kita tidak ada kesalehan, hidup tidak benar, ya kita belum bertekun. Coba diambil mundur, saudara akan melihat dasarnya adalah iman. Karena Tuhan berbicara dalam Ibrani 11 ayat 1, saudara sudah tahu itu. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu. Kalau itu dasar, jadi apapun yang kita lakukan adalah dasar. Dan iman itu adalah Yesus itu sendiri. Iman itu bukan yang lain. Iman itu adalah Yesus itu sendiri. 1 Yohanes 5 itu dikatakan bahwa siapa yang sudah menang? Yaitu Yesus. Iman ya itu adalah Yesus. Ayo kita baca sebentar. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 saya bacakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara dan saya. Kalau lahir dari Allah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kita ada benih ilahi. Benih ilahi di dalam bahasa Ibrani-nya adalah sperma Kristus. Kalau ada sperma Kristus, ada DNA Kristus, kita ini akan mengalahkan dunia. Tapi seringkali kita tidak menyadari, bahkan menyia-nyiakan DNA Kristus. Ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang mengalahkan dunia? Yaitu Yesus Kristus. Ya. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Yesus mengalahkan dunia. Jadi jelas. Yesus mengalahkan dunia. Dan ini siapa yang mengalahkan dunia? Yaitu dengan iman. Yaitu Yesus itu sendiri. Jadi iman itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa kalau kita tidak menggunakan iman? Kita seringkali kalah. Karena kita tidak memakai Yesus yang ada di dalam kita. Ya, oleh sebab itu kita harus mengerti dalam sekali kebenaran demi kebenaran akan firman.
Ayo kita gali. Ayat selanjutnya. Ya. Ayat 8. Sebab oleh semuanya itu yang tadi itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Bukan sedikit ya. Bukan sebagian. Tapi berlimpah-limpah. Bukan hanya sekedar tahu firman. Baca firman dari A sampai Z. Orang bilang katam firman. Bukan. Tapi mengerti, melakukan, menggali. Amsal 25 ayat 2 dikatakan bahwa kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu, kemuliaan raja-raja adalah menyelidikin sesuatu. Kalau saudara adalah calon raja nanti, atau saudara sekarang ini raja, maka saudara harus menyelidiki. Menyelidiki apa? Rahasia-rahasia Allah. Supaya apa? Kemuliaan Allah ada atas kita semua. Amin. Dan selanjutnya, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dibuat giat dan berhasil bukan pelayanan. Pelayanan ini mengikuti. Tapi pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih indah. Pelayanan itu akan mengikuti. Tapi kalau saudara mencari pelayanan, mudah sekali jatuh. Ya. Tetapi pengenalan akan Tuhan itulah ya yang akan dibuatnya berhasil. Ya, pelayanan itu saya katakan sekali lagi, pelayanan itu hanya mengikuti. Kalau tidak seperti itu, pelayanan itu tidak akan kokoh ya. Tidak akan kokoh. Karena apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Dan karakter kita belum diubahkan seperti Yesus. Ya, karena dunia akan melihat karakter kita. Yang tadi saya sampaikan, kodrat ilahi di dalam kita, itu yang akan dilihat oleh dunia. Ya. Ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Ingat ya, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Ayat yang 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Untuk apa sungguh-sungguh? Apa maksud sungguh-sungguh? Mengacu kepada ayat yang kelima, berusaha sungguh-sungguh untuk menambah iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jadi itu semua dicatat, saudara. Kalau tidak itu semua, hati-hati dengan panggilan dan pilihanmu. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus mengerti, ya, untuk memasuki kerajaan Allah dan memiliki hak penuh ini. Ya, selanjutnya. Ayat yang ke-12, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya ini. Amin. Ayo kita tundukkan kepala. Oh haleluya. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Biarkan lewat firman-Mu, kami mengerti, kami sadar, kami tahu kerinduan hati-Mu, misi-Mu, bahwa akan membawa banyak jiwa untuk sampai kepada kemuliaan-Mu. Tetapi Bapa, ajar kami untuk mengerti kodrat ilahi yang ada di dalam kami, sehingga kami tahu dan kami tidak jatuh, dan dunia boleh memandang kami sesuai dengan kodrat ilahi kami. Terima kasih Bapak, urapin setiap yang hadir di Zoom ini, urapin setiap kami semua di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur buat setiap firman yang tertabur, boleh terus ada di dalam hati dan pikiran mereka, dan mereka boleh melakukan
sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.